jangan hanya gemar mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi moralitasnya itu jauh panggang daripada api, tidak mencerminkan sifat-sifat dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akhir-akhir ini beredar sebuah video berisi ceramah Kiai Imad seputar isu mengenai sikap husnudzon, berbaik sangka kepada para penipu. Sebagaimana video yang ada di samping saya ini, beliau menyamakan pembohong itu dengan orang-orang Ba'alawi. Karena membohongi masyarakat dengan mengatasnamakan sebagai dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau Kiai Imad juga menyinggung sebuah kisah dari Gus Miftah, seorang penceramah warga Nahdlatul Ulama, di suatu kesempatan yang pernah Gus Miftah itu ditegur oleh salah seorang habib lantaran menghiraukan dirinya sebab ngobrol dengan seorang kiai. Si habib itu katanya bilang, Anda malah ngobrol dengan kiai tersebut, tidak menghormati saya, sama halnya tidak menghargai baginda Nabi. Jadi si habib ini menegur Gus Miftah karena Gus Miftah itu katanya dianggap tidak menghargai habib itu, malah justru ngobrol dengan kiai tersebut. Sehingga Gus Miftah itu ditegur, ketika Anda tidak menghargai saya, sama halnya dengan tidak menghargai Rasulullah, yaitu kakek daripada si habib itu yang ngaku-ngaku itu. Saya menyebut kisah Gus Miftah ini karena sebagaimana konfirmasi beliau sendiri, kalian penonton Studi TV bisa cek videonya di YouTube, itu banyak mengenai kisah Gus Miftah yang katanya pernah ditegur lah, disinggung oleh salah seorang habib karena lantaran tidak menghiraukan, malah justru ngobrol dengan seorang kiai. Nah, mendengar kejadian tersebut, Kiai Imad sontak mengatakan, mengapa si habib itu berani kepada Gus Miftah? Beliau menjawab, karena Gus Miftah masih menaruh husnudzon kepada habib itu keturunan baginda Nabi. Maka kata Kiai Imad, siapapun yang masih percaya berbaik sangka kepada Ba'alawi, siap-siap akan ditindas terus secara spiritual. Dan Kiai Imad mendorong masyarakat untuk garda depan, menghilangkan husnudzon kepada orang-orang di barisan Ba'alawi yang mengaku keturunan Nabi. Kalau mereka, kata Kiai Imad, mendapatkan perlakuan istimewa di tengah-tengah masyarakat, dengan gampangnya mereka akan memanfaatkan status quo gila penghormatan. Dari kalangan Ba'alawi sering membangga-banggakan nasab. Kayaknya orang biasa, orang pribumi, tidak lebih memiliki kemuliaan berarti di mata mereka. Ketika mereka tampil seolah-olah orang yang tidak berada pada barisan genealogi nasab Ba'alawi itu tidak memiliki kehormatan tersendiri di mata mereka. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada cara lain untuk menarik simpatik masyarakat selain daripada berjualan nasab-nasab? Nasab memang penting, tetapi kualitas, spiritualitas, termasuk moralitas itu jauh lebih urgensi dalam hidup seseorang. Hemat saya, apalah arti dari sebuah genealogi nasab kalau perilaku moralitasnya jauh panggang daripada api? Nasab tidak memiliki nilai apa-apa apabila tidak dibarengi kualitas ilmu dan akhlakul karimah. Dan nasab memang menjadikan seseorang menjadi mulia, tetapi ukurannya tidak berhenti di sana. Ia akan memiliki nilai manakala pemiliknya menjaga dengan nilai-nilai kebijaksanaan.
Nah, teman-teman yang berbahagia, kita memang perlu menghormati orang-orang yang betul-betul merupakan zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hanya sekedar mengaku-ngaku keturunan Nabi, kemudian tidak bisa dibuktikan secara akurat, ilmiah itu benar merupakan keturunan Nabi, kan perlu kita bertanya. Kita sebagai warga pribumi juga punya hak untuk menolak atau menerima orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Jangan hanya gemar mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi moralitasnya itu jauh panggang daripada api, tidak mencerminkan sifat-sifat dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar, saya tunggu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.